Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi tsunami setinggi 28 meter akan terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Untuk meminimalisir korban, pihak BMKG bersama Kementerian Sosial dan pemerintah setempat menggelar simulasi penanganan bencana. Bersama dengan Menteri Sosial, sejumlah warga di pesisir pantai Temperan Pacitan, Jawa Timur diarahkan menuju ke tempat yang lebih aman dan lebih tinggi. Ini merupakan bagian dari simulasi bencana yang dilakukan menanggapi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terhadap potensi gelombang setinggi 28 meter yang akan menerjang wilayah Kabupaten Pacitan. Kajian BMKG menyatakan kawasan pesisir selatan Jawa berpotensi terjadi gempa dan tsunami akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Hasil penelitian BMKG bahkan menyatakan wilayah Pacitan memiliki potensi tsunami dengan gelombang setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba 29 menit. Diinformasikan potensi terburuk, skenario terburuk ketinggiannya adalah dari 28 meter, waktu datangnya 29 menit, tetapi dikurangi 5 menit untuk peringatan dini menjadi 24 menit. Jika terjadi bencana tsunami, Kabupaten Pacitan diprediksi akan mengalami kerusakan parah, lebih pusat kota Pacitan berada dekat Teluk. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menekankan perlu upaya serius, terencana, dan terorganisir oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mitigasi bencana alam, mulai dari proses evakuasi hingga ke tempat aman untuk penampungan. Yang pantai selatan itu memang memungkinkan, pantai utara ya. Pantai selatan itu sangat hampir semuanya terkena. Tapi yang diidentifikasi korban paling banyak itu ada di Pacitan. Kenapa? Lokasi kota Pacitan berada di tengah-tengah teluk yang menurut teori itu akan memperkuat arus dari tsunami itu lebih tinggi. Ya, minimal masyarakat tahu mereka akan lari kemana saat terjadi itu, sehingga saat terjadi sesuatu yang naudzubillah itu terjadi, maka mereka sudah tahu cara jalan evakuasinya kemana. Tak hanya Kabupaten Pacitan, berdasarkan penelitian dan pemodelan BMKG, wilayah selatan Jawa Timur lain seperti Tulung Agung, Trenggalek, Blitar, Malang Selatan, Lumajang, dan Banyuwangi berpotensi gempa bumi besar. Kementerian Sosial kerjasama dengan pemerintah daerah membentuk kawasan siaga bencana untuk melatih masyarakat melakukan evakuasi mandiri sebelum datang pertolongan saat bencana. Warga diminta untuk waspada dan tidak panik serta mengikuti arahan petugas jika bencana tsunami dan gempa terjadi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog di segmen terakhir Lunch Talk kali ini. Saya ke Pak Gegar terlebih dahulu. Pak Gegar, kalau berbicara soal worst scenario atau skenario terburuk kira-kira terkait dengan gempa dan juga tsunami di Pacitan ini, seperti apa kajian dari IATSI sendiri? Ya, jadi kalau worst skenario ya nggak akan hampir sama dengan yang sudah dipublikasi oleh teman-teman yang terakhir kemarin dari grup dari ITB, kemudian dari BMKG juga, karena kami maupun Pusgen ya, karena kami tahun 2009 itu sebenarnya sudah publish juga, sudah melakukan presentasi malah di forum Asia Oceania Geoscience Meeting di Singapura tahun 2009. Dan bukan hanya untuk zona di selatan Jawa saja, tapi sampai juga Indonesia Timur. Mungkin yang perlu langkah-langkah yang akan saya sampaikan di sini yang perlu dilakukan adalah setelah kita tahu potensinya, maka kembali lagi saya katakan, maka kita minta lebih presisi kira-kira kalau magnitudo seperti ini nih dulunya pernah terjadi kapan gitu ya. Kalau kita lihat di catatan sejarah kita kan cuma sampai tahun 1800 Pak. Tahun 1800 itu secara catatan sejarah, maka
yang bisa menjawab itu potensi ini adalah catatan geologis. Jadi catatan geologis itu dengan melakukan studi paleotsunami yang dilakukan oleh dan itu terbukti sangat akurat ya. Paleotsunami itu akan menentukan periode ulang dari potensi-potensi yang kita punya. Kalau di sisi Sumatera, Barat Sumatera sudah clear yang dilakukan oleh Pak Dani Hilman dan teman-teman dari LIPI. Kemudian Jawa Barat itu sebenarnya sudah dilakukan oleh tim LIPI juga, oleh timnya Pak Eko Yulianto. Kemudian sampai Jogja. Cuman memang Jawa Timur ini saya belum pernah baca publikasinya ya. Jadi paleotsunami apakah pernah ada? Saya tahu pernah dilakukan paleotsunami studi di Jawa Timur. Cuman publikasinya saya masih belum menemukan yang up to date kira-kira berapa sih cycle. Jadi setelah kita tahu nih potensi yang 8,8 ini, kita perlu tahu secara geologis ini pernah terjadi nggak di masa lalu. Karena catatan sejarah seperti yang saya oleh Pak Daryono tadi adalah kita sampai ke tahun 1840-an. Sementara itu juga sekarang kan sekitar 180 tahun yang lalu ya, 180 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau 180 tahun yang lalu ya, kalau kita menanti ya, cycle yang 400 tahunan ya, kita harus trace back yang pernah terjadi di tahun 1600 gitu. Apakah pertanyaannya ini adalah sama dengan segmen yang dulu pernah rapture di selatan Jawa yang dilakukan oleh tim LIPI yang menyatakan ya, seperti kalau kita tahu di selatan Jawa Barat di Binangun itu kan kita lihat ada uplift Mbak di pantainya, dan itu menyatakan bahwa hampir seluruh selatan Jawa tuh rapture. Jadi kalau seluruh selatan Jawa rapture, maka yang rapture bukan hanya segmen yang ada di Pacitan yang 8,8, tapi magnitudenya bisa menjadi 9,1 sehingga impact-nya ya. Ya, tadi sudah Anda juga jabarkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila memang ada tanda-tanda akan terjadi tsunami. Itu tadi ya, saat gempa bumi langsung mencari perlindungan seperti itu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Pemkab, Pak Gegar, terkait dengan hal ini? Jadi sebenarnya Pemkab di sini sekali lagi yang harus dilakukan adalah pertama-tama ya, yaitu satu, melihat merevisi lagi, kan sudah ada petanya ya, jadi sudah ada peta worst case scenario ya. Jadi saya setuju sekali dengan pendekatan skenario terburuk ya. Jadi skenario terburuk itu yang kita harus tahu. Jadi kira-kira, jadi kita kalau saya sebagai PMK, saya akan melihat skenario terburuk yang terjadi di lokasinya seperti apa. Kemudian dari situ kita memitigasi. Jadi mereka harus memitigasi, yang selain edukasi, yang harus dilakukan adalah penataan ruang, Mbak. Jadi penataan ruang. Jadi bukannya nggak boleh bangun di pinggir pantai ya, bukannya nggak boleh, apalagi untuk nelayan ya, boleh saja. Jadi boleh membangun di pinggir pantai, tapi harus memenuhi kaidah standar. Misalnya kan ada building code-nya, tsunami building code, ada earthquake building code. Kemudian juga kalau udah tahu seperti itu, maka tata ruangnya, penempatan fasilitas yang kritikal seperti rumah sakit, pendidikan, segala macam tidak boleh di zona genangan, zona merahnya. Gitu. Jadi hal-hal itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Jadi dan harus selalu Mbak, jadi bagian part of the culture. Jadi merupakan bagian dari budayanya. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Jepang kan, dia bisa memitigasi walaupun kebobolan juga ya sampai yang tahun 2011 itu. Ya. Itu mereka dibandingkan dengan tanpa mitigasi mungkin akan lebih dari itu korban jiwanya. Jadi yang harus dilakukan adalah ini bukan proyek setahun sekali. Jadi kalau misalnya BMKG tadi programnya Pak Daryono yang touring ke daerah kan, itu kan hanya instan aja, misalnya setahun sekali kali ya mungkin, atau apa ya kurang. Tapi ini harus day to day seperti yang dilakukan oleh masyarakat Semelu lah. Semelu itu waktu tahun 2004 itu gempa pertama Mbak, saya ke Alafang itu 15 meter tinggi gelombang tsunami di sana. Satu pun nggak ada yang meninggal orang. Ya. Jadi kesiapan masyarakat bagian dari hidupnya sehari-hari. Oke, tidak jauh-jauh dari tata ruang dan juga tata kota gitu ya Pak Gegar. Betul. Pak Daryono, kalau terkait dengan potensi ini sudah didiskusikan dengan Pemkab. Kita meminta warga dan pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur untuk bersiap skenario terburuk gempa dan tsunami. Langsung untuk membahas lebih lanjut, kita segera bergabung dengan Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya. Selamat siang Pak Gegar dan salam sehat selalu. Selamat siang Mas Tommy, salam sehat selalu. Baik Lalu Pak juga. Gegar. Ini kalau melihat dari kajian BMKG menyatakan bahwa kawasan pesisir selatan Jawa berpotensi terjadinya gempa dan tsunami akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Nah, untuk potensi ini bisa terjadi di wilayah mana saja, Pak?
Jadi yang pertama perlu digarisbawahi adalah angka 28 meter ya yang disampaikan itu karena sebenarnya riset di pantai selatan Jawa ini sudah dilakukan sejak tahun 2010. Kebetulan saya sendiri melakukan riset di situ. Itu memang ada segmentasi seismic gap namanya ya. Jadi ada zona di mana tidak pernah terjadi aktivitas seismik yang kuat di zona-zona itu di selatan Jawa, dari sepanjang Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Kemudian hasilnya adalah segmentasi di sebelah barat dan segmentasi sebelah timur dengan magnitudo 8,4 sama 8,2. Nah, dari kajian kami di 2010 itu dengan magnitudo 8,4, 8,2 itu sebenarnya tinggi gelombang tsunami di pantai selatan itu yang maksimal sekitar 15 meter ya di lokasi situ. Kemudian tim dari ITB publish di jurnal di tahun 2021 kemarin, Januari, itu menyatakan kalau semuanya rupture, jadi semuanya runtuh di selatan Jawa itu, maka magnitudenya sampai 9,1. Namun yang menarik adalah untuk Jawa Timur khususnya, tinggi gelombang tsunami-nya itu dari hasil tim yang dipublish di Nature oleh ITB itu hanya 11,7 meter, jadi sekitar 12 meter aja. Sehingga kami sendiri harusnya kita perlu review, jadi kira-kira skenario apa yang dilakukan, kemudian asumsi-asumsi apa yang dilakukan itu. Jadi memang kita harus sebenarnya saat ini kita harus sudah saat untuk membiasakan adanya peer review ya. Jadi dari hasil-hasil riset itu harus dilakukan review juga oleh ahli-ahli yang lain sehingga kita benar-benar tahu pasti apakah skenario itu benar-benar berdasarkan scientific judgment yang baik atau yang benar. Kalau misalnya untuk lokasi di mana saja di seluruh pantai selatan, kita sebenarnya dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara itu berpotensi. Jadi nggak hanya di Pacitan saja. Jadi memang kesiapsiagaan masyarakat itu yang perlu tetap dilakukan. Aja memang di sini komponen bahwa tinggi gelombang tsunami-nya berapa, kemudian magnitudenya berapa, itu perlu tetap dilakukan diskusi bersama para ahli yang terkait. Jadi harus dibiasakan adanya peer review dari hasil setiap kajian, baik dilakukan oleh instansi A atau B, itu harus dilakukan review oleh tim ahli, sehingga hasilnya benar-benar kita tahu, oke, di sini memang level pengetahuan atau ilmu kita udah sampai sini. Seperti dicontohkan oleh publikasi oleh tim ITB di Nature, riset saya tahun 2010 menyatakan 8,4 dan 8,2 ya. Kemudian itu direvisi oleh tim ITB untuk masing-masing segmen itu ya hampir sama sekitar 8,4, 8,6 kalau untuk setiap segmen, tapi kalau semuanya runtuh menjadi 9,1. Nah, yang kedua adalah pentingnya data batimetri dan data topografi, yang ini akan menentukan sebenarnya berapa sih hasil kajian atau hasil pemodelan atau hasil perhitungan tsunami di garis pantai itu. Jadi nggak hanya dari sumber gempanya yang magnitudo 9 atau berapa itu, tapi juga keakuratan data batimetri dan data topografi yang digunakan untuk menghitung tinggi gelombang tsunami itu harus benar-benar akurat. Misalnya harus ada data multi beam gitu ya, dan harus data untuk topografi pakai lidar. Jadi dengan resolusi yang tinggi, jadi rumah atau pohon itu bisa diikutkan di dalam pemodelan tsunami. Jadi saya rasa itu. Jadi pantai selatan seluruh Indonesia memang harus diwaspadain. Cuman masalahnya sekarang berapa sebenarnya tinggi maksimum gelombang tsunami di situ dan berapa sebenarnya potensi gempa yang memang akan terjadi. Berarti pre-review dan juga review yang berkelanjutan ini harus dilakukan terus ya Pak ya, dengan mencapai angka yang akurat. Namun di saat ini secara paralel juga pemerintah serta warga perlu mempersiapkan diri, terutama terkait mitigasi bencana. Nah, apa saja masukan dari Pak Gegar terutama terkait mitigasi bencana yang harus disiapkan? Jadi mitigasi bencana yang harus dilakukan, yang pertama kali adalah kesadaran masyarakat kita yang berada di zona subduksi yang berhadapan dengan zona subduksi pantai selatan adalah bahwa gempa itu adalah warning ya. Jadi kalau Anda merasakan gempa lebih dari 20 second atau 20 detik atau 25 detik gitu ya. Jadi rule-nya itu adalah kalau Anda merasa gempa di daerah pantai lebih dari 25 detik, jangan nunggu informasi atau jangan nunggu aba-aba untuk evakuasi dari apapun juga, tapi langsung ambil sikap untuk evakuasi secepatnya, cari tempat yang lebih tinggi. Itu yang pertama, yang paling mudah dilakukan. Jadi gempanya sendiri itu adalah sudah peringatan ya, jadi nggak usah nunggu informasi dari BMKG, nggak usah nunggu dari pemerintah setempat. Karena apa? Karena zona-zona gempa kita itu jadi
Agus Wibowo TV Pacitan memiliki dari hasil penelitian wilayah potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu 29 menit. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah Pacitan untuk menyiapkan skenario terburuk. Menurutnya, skenario terburuk perlu dilakukan untuk menghindari atau mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Senin 13 September 2021, potensi gempa dan tsunami di pesisir selatan Jawa muncul akibat pergeseran lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Dwi Korita menjelaskan potensi tsunami setinggi 28 meter itu akan membuat genangan di darat berkisar antara 15 hingga 16 meter, dengan potensi jarak genangan mencapai 4 hingga 6 km dari bibir pantai. Dwi Korita menjelaskan sebelumnya telah melakukan verifikasi zona bahaya dan menyusuri jalur evakuasi bencana. Hal tersebut dilakukan bersama Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Dengan adanya skenario This is a county in Xinjiang City, Henan Province, the central part of China. 这是要把咱这挖开壳了啊！村里的有年轻老的赶紧过来哈！来挖河堤的赶紧来啊！站桌呢。中国人民，赶快来解救我的亲人！完了，鬼会彻底完了。慢一点，慢一点。看看，这是这那会儿走到西槐村西头这了，水嘎腰山头了，大得很。China.
连个人都抽空了。 好荒的路啊！到高地啊，等待救援。先撤到高地，等待救援啊！不要着急，不要往里面去了啊！哎，大家等待救援，不要往里面再深了啊！就在这边等着。 沙尘暴又来了。
6h du matin. Regardez, toutes les voitures. Turunç, dere özü, yanmadık, hiçbir şey kalmadı. Yetişemiyoruz. Ormanlarımız yanıp kül olmadan bu yangın durmayacak. The road to the popular resort village of Ikmler is closed. The fire reached residential areas. Tourists post pictures of the fire from their hotels. New forest fires started in Turkey. This time, the popular resort town of Marmaris, Mugla province, was on fire. A forest fire started at 13:15 and spread several kilometers in a matter of minutes due to the wind. The fire crept up to a distance of 100 meters to residential areas. The road connecting Marmaris and the resort village of Ikmler is closed. To extinguish the fire, 5 helicopters, 30 fire trucks and 1 aircraft are used. In areas close to the fire, cars are being turned around to prevent them from entering the city. The fire is reported to have crept close to hotels in the Saydalar, Armutalan and Turban districts. Tourists post photos and videos of the fire from their hotels. Just yesterday, a serious fire overtook the Antalya region. 4 residential areas were evacuated, houses and businesses were damaged. 20 aircraft, 17 bulldozers, 103 sprayers and 427 rescuers were brought in to eliminate the fire, and Marmaris has already been hit by fires this year. In June, one of the forest hills near the resort caught fire. The flames spread to the city. A rescuer was killed while extinguishing the fire. A number of areas on the west coast of Turkey were hit by a severe storm. In the Aegean Sea, winds reached 50 to 80 kilometers per hour, hitting the entire coast of the Balıkesir province. Tourists in Turkish Antalya and Mugla were advised to refrain from swimming in the sea anytime soon due to bad weather conditions. According to forecasters, a sharp increase in winds from the west and southwest is expected in the regions. The wind speed, according to preliminary data, may range from 50 to 88 kilometers per hour. There is no rain either. It is known that the air temperature in these places at the moment is 18 degrees Celsius, and the water has almost increased 17. Residents and tourists are strongly advised to be careful not to approach the water or swim in the sea. Bad weather caused the biggest problems in the Ayvalık tourist area. There were reports of broken trees, reports of boats, collapsed houses and cars, as well as the destruction of the roofs of many buildings. The coastal part of the city was particularly affected. In the area of the town of Dikili, 20 boats were damaged by the hurricane. Bad weather will also affect regions, including the western part of the Black Sea and the central part of the country.
The northwest wind will develop at a speed of up to 80 kilometers per hour. In some places it will reach hurricane force. Hurricanes are possible. The Ministry of Emergency Situations warned that such winds could damage roofs, uproot trees and destroy temporary structures. Turkish citizens are strongly advised to be careful not to go out at night or at night without special needs. A number of areas on the west coast of Turkey were hit by a severe storm. In the Aegean Sea, winds reached 50 to 80 kilometers per hour, hitting the entire coast of the Balıkesir province. Tourists in Turkish Antalya and Muğla were advised to refrain from swimming in the sea anytime soon due to bad weather conditions. According to forecasters, a sharp increase in winds from the west and southwest is expected in the regions. The wind speed, according to preliminary data, may range from 50 to 88 kilometers per hour. There is no rain either. It is known that the air temperature in these places at the moment is 18 degrees Celsius. No hay pedo, la lona no hay pedo. ¿No te ve gente? La madre del tubo de carro. Mira, va a venir un control más todavía. La madre. Allá tampoco. El carro grita peligrando, ¿qué le? Ve el grito, ya lo va a llevar el grito también. La madre. Allá tampoco. El carro grita peligrando, ¿qué le? Ve el grito, ya lo va a llevar el grito también. La madre. Otro. Mira, allá va otro. Se puso bien violento esta madre. No se ve. Este no hay gente. Este sí para que no trae gente. No, pero mira, ahí van otros. Mira,
This is wild. And like it's coming like faster. If you guys can see like the bridge over there by Burger House. Whoa. Like the water's just like Arizona, huh? This is crazy. ये जो ऑल्टो है ना, ये पानी में बहती भी आई है। The fuck?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم